Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sholihul Hadi dengan NIM 5021927. Di sini saya akan membuat video tentang rangkuman hasil makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 13 yang diampu oleh dosen Ibu Yosi Nobita SEME sebagai mata kuliah Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang resiko. Pengertiannya adalah resiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perseorangan, individu, kelompok, ataupun perusahaan. Sedangkan manajemen risiko yaitu suatu sistem penguasaan risiko dalam melindungi harta benda dan hak miliknya, yaitu berupa keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian. Jadi mengantisipasi timbulnya kerugian maka dibutuhkanlah manajemen. Peranan manajemen risiko yakni untuk memaksimalkan kemampuan perusahaan ataupun individu perorangan dalam mencapai sasaran usaha yang mengarah pada maksimalisasi pendapatan dan mengurangi biaya. Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko ini adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda pada bidang yang telah dipilih. Kemudian jenis risiko yakni risiko reputasi, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional. Makalah kedua, Basel 1 sampai Basel 3. Penerapan Basel 1 seluruh dunia meningkatkan ketahanan sistem perbankan internasional melalui peningkatan standar modal. Dengan harapan bahwa tingkat permodalan yang tepat akan membantu mengurangi risiko sistematik. Basel 2 berbunyi menjamin soliditas sistem keuangan dengan memastikan bahwa bank-bank secara tepat dan proporsional dikapitalisasi sehubungan dengan sejumlah risiko yang berbeda faktornya. Basel 3 berbunyi sejumlah modifikasi terhadap modal minimum perhitungan kebutuhan termasuk modal mikroprudensial dan makroprudensial. Pada kelompok 3 ini risiko kredit. Pengertiannya adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, seperti misalnya debitur yang tidak dapat melunasi hutangnya. Kedua, obligasi yang dibeli bank tidak membayar kupon atau pokok hutang. Kemudian jenis risiko kredit. Risiko kredit pemerintahan, risiko kredit korporat, risiko kredit konsumen. Kemudian Islamic Financing Service Board IFSB. Pengertiannya adalah lembaga internasional yang didirikan pada tahun 2002 berfungsi sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi, mengembangkan dan menetapkan standar internasional di industri keuangan Islam. Prinsip-prinsip lembaga keuangan Islam apa? Yang pertama yaitu keadilan, yang kedua kemitraan, ketiga transparansi, dan terakhir universal. Ciri-ciri lembaga keuangan dalam funding atau menghimpun dana sesuai dengan fatwa DSN MUI. DSN Dewan Syariah Nasional MUI, Majelis Ulama Indonesia. Hubungan investor, nasabah, dan lembaga keuangan syariah berdasarkan kemitraan atau intermediari, yaitu perantara, bukan debitur dan kreditur. Bisnis bukan sekedar profit, akan tetapi juga falah. Falah yakni kemakmuran dunia dan akhirat. Sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal secara periodik perlu dikaji ulang oleh audit internal dan dilaporkan ke direksi dan dewan komisaris bank dengan mengelola
manajemen yang baik. Kemudian pada kelompok 4, pengertian resiko pasar. Ya, ini apa artinya? Risiko pasar adalah suatu kondisi yang dialami suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi di luar kemampuan atau kendali perusahaan. Risiko inherent pada manajemen risiko pasar, yaitu merupakan risiko yang mempengaruhi proses keuangan bank. Karakteristiknya ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktiva bank. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko pasar. Kebijakan risiko pasar ditetapkan dan disetujui oleh direksi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris, di mana dalam pelaksanaannya ditentukan dalam rapat aset dan liabilities komit. Jadi manajemennya yaitu para atasan, direksi, komisaris itu berembuk bagaimana solusi dari solusi dari suatu kondisi pasar yang sedang baik ataupun buruk bisa disurvei atau dikelola dengan baik oleh perusahaan tersebut. Kemudian resiko likuiditas. Resiko likuiditas yaitu kemampuan perusahaan. Kita jelaskan dulu likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan atau bank dalam menyediakan dana guna memenuhi segala kewajibannya pada saat jatuh tempo. Nah, jadi resiko likuiditas menurut BI pada nomor 13/23/PBI 2011 mengatakan bahwa risiko likuiditas sebagai risiko akibat dari ketidakmampuan bank atau perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah ketika jatuh tempo. Kemudian pada kelompok 5 yaitu risiko inherent. Apa artinya? Risiko inherent terjadi karena tidak adanya pengendalian internal. Hal ini kemungkinan karena ketidakpastian dari manajemen. Jadi risiko inherent ini terjadi pada dalam perusahaan atau lembaga instansi lain yang terjadi akibat kelalaian sebuah manajemen perusahaan itu sendiri. Faktor-faktornya: sifat klien, hasil audit sebelumnya, penyusunan awal versus penyusunan berulang, pihak-pihak yang terkait. Itu faktor-faktornya. Risiko operasional. Dalam bank ada cara sederhana untuk mendefinisikan risiko operasional dalam bank adalah dengan mengkategorikan setiap risiko yang tidak dicakup dalam risiko kredit dan risiko pasar. Kategorinya ada 5: kegagalan proses internal, kesalahan manusia, risiko sistem, kejadian eksternal, risiko hukum. Kemudian pada kelompok 6 ada risiko hukum. Risiko hukum disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak pada produk perbankan atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Kasus risiko hukum yakni salah satunya sejak tanggal 14 Desember 2004 BI membukukan kegiatan usaha pada PT Bank Global Tbk. Sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang terpaksa kerepotan mengurus dananya karena tidak dapat dikeluarkan dana tersebut. Bahkan bukan hanya itu saja, ratusan investor publik pemegang saham juga menjadikan tidak jelas investasinya. Kemudian pada kelompok 7 risiko inherent pada manajemen risiko patuhan. Berdasarkan PBI nomor 13 Peraturan Bank Indonesia nomor 13 tahun 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat 10 jenis risiko yang sudah dijelaskan tadi sebagian.
risiko kredit, risiko pasar, likuiditas, risiko hukum, reputasi, strategi, dan lain-lain. Sistem pengendalian manajemen risiko kepatuhan antara lain: 1. Efektivitas dan independensi fungsi audit. 2. Akuransi, kelengkapan dan integritas laporan serta sistem informasi. 3. Tingkat responsif bank terhadap penyimpanan. Manajemen risiko reputasi. Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Ini kemungkinan terjadi karena reputasi bank itu buruk akibat persepsi dari luar bank, seperti nasabah, masyarakat yang mengatakan bank itu buruk, maka akan melibatkan atau mempengaruhi stakeholder yang tidak baik. Kerjasama antara perusahaan dengan dana pihak ketiga yang tidak baik. Pada kelompok 9 adanya pelayanan nasabah prima. Pelayanan nasabah adalah serangkaian kegiatan, sikap, dan perilaku perusahaan petugas bank dalam menerima kehadiran atau berkomunikasi dengan nasabah secara langsung maupun tidak langsung. Konsep pelayanan prima, adapun faktor-faktornya yakni kemampuan, sikap, penampilan, tindakan, pertanggungjawaban. Konsepnya ini sikap mental yang positif dari lembaga keuangan tersebut, orientasi kepuasan nasabah dan mengenal nasabah. Jadi kepuasan nasabah itu perlu diprioritaskan, kenyamanan nasabah perlu diprioritaskan. Penghayatan terhadap waktu. Jadi jadi karyawan ataupun lembaga manajemen perbankan harus komitmen terhadap waktu, disiplin terhadap waktu. Enterprise risk management adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh board of director dan personel lain dari suatu organisasi. Manfaatnya meningkatkan efektivitas organisasi, pelaporan risiko yang lebih baik, perbaikan kinerja bisnis, peningkatan kapabilitas. Yang ke-11, makalah yang ke-11 aspek permodalan. Ada pasal 3 berbunyi aspek permodalan dari modal inti, modal pelengkap, modal bagi unit usaha syariah. Aspek risiko penyaluran dana tercantum pada pasal 6 yang berbunyi aktiva tertimbang menurut risiko. A. Aktiva neraca yang diberi bobot sesuai kadar risiko penyaluran dana. B. Beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen. Kemudian lembaga keuangan, pengertiannya adalah badan usaha yang kekayaannya berbentuk aset keuangan atau tagihan. Tapi definisi lain menyatakan lembaga keuangan adalah memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat-surat berharga. Fungsi lembaga keuangan yang pertama, transmisi role atau berkaitan dengan peran lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara agen-agen ekonomi. Yang kedua intermediate role, yaitu sebagai perantara dalam memberikan fasilitas atau kemudahan untuk menyalurkan dana dari mereka yang surplus atau kelebihan dana dan menyalurkannya kepada orang yang defisit atau kekurangan dana. Lembaga keuangan Islam ada bank syariah, baitul mal, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar uang syariah, dan pasar modal syariah. Kelompok terakhir, good corporate governance. Apa artinya? Good corporate governance pada dasarnya merupakan suatu sistem yang meliputi input, proses, output, dan perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara stakeholder, terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Stakeholder
stakeholder dan perusahaan itu sendiri. Prinsipnya ada 5. Yang pertama transparansi, accountability, responsibility, dependency, dan fairness. Di dalam good corporate governance ada direksi. Apa pengertiannya? Ya, ini pihak yang bertanggung jawab untuk mengurus perseroan sesuai dengan tujuan perseroan, sesuai dengan tujuan perusahaan. DPS, Dewan Pengawas Syariah. Ya, ini dewan yang mengawasi terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah atau unit usaha syariah lainnya. Sekianlah yang bisa saya jelaskan atau saya bacakan tersebut dari semua makalah yang telah tertampung. Terima kasih atas segala waktu dan terima kasih kepada Ibu Yosi yang telah mengajar dan mendidik kami walaupun dalam kondisi yang sedang pandemi corona yang kita rasakan saat ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi